Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang teman-teman semua dan juga dokter. Perkenalkan kembali nama saya Dimas Zaki Mika Rahil sebagai PO di wawancara vitamin kali ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter karena sudah dapat berkenan hadir pada wawancara kali ini. Kami berharap sesi wawancara ini dapat membuka pandangan kami lebih luas tentang tantangan dan realitas dalam dunia medis, serta memberi inspirasi bagi kami sebagai calon tenaga medis di kemudian hari. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadi awal yang baik bagi perjalanan kami dalam dunia kedokteran. Untuk kegiatan selanjutnya, saya izin bacakan CV dari Dokter Afiatin terlebih dahulu ya dok. Boleh nggak dokter bercerita sedikit tentang latar belakang dokter nih? Dan juga apa sih yang menginspirasi dokter untuk memilih kedokteran, khususnya spesialisasi penyakit ginjal dan juga hipertensi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya akan perkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan bahwa nama saya Afiatin. Saya lahir di Bandung ya. Kemudian saya tuh sekolah semua di Bandung ya. Terus masuk ke Fakultas Kedokteran Unpad tahun 1985. Waktu itu kalau masalah kenapa ingin menjadi dokter, waktu Terus saya tidak terlalu suka biologi sebetulnya. Saya lebih suka dengan matematik ya. Tapi saya tidak mau jadi orang teknik. Jadi saya pikir apa ya? Ya udah waktu itu kita cuma tuh insinyur, dokter gitu ya. Ya udah jadi dokter aja. Sebetulnya motivasinya waktu itu seperti itu. Dan waktu awal, waktu preklinis jadi SKED, saya tuh sekolah susah sekali ya. Saya merasa saya salah jurusan. Nah kemudian saya lulus SKED dengan nilainya nggak terlalu bagus lah pas-pasan ya. IPK saya itu kalau nggak salah 2,75. Kemudian jadi PSPD ya sekarang. Jadi masuk ke rumah sakit terus kita menjalani magang sebagai koas. Rotasi saya yang pertama adalah penyakit dalam. Misalnya pasiennya sesek gitu. Gitu terus di anamnesis ternyata dia sakit gagal jantung. Kita berikan injeksi furosemid, setelah itu pasiennya kelihatan sesaknya berkurang. Di situ saya baru amazed. Wah, jadi dokter tuh luar biasa ya. Kita bisa membuat orang lain menjadi lebih baik, menjadi bahagia. Buat saya itu saja waktu itu ya. Di situ saya baru merasa, oh kayaknya oke juga ya jadi dokter. Dan setelah itu selama koas, I enjoy. Ya, saya suka sekali, kak sekali saya suka sekali sekolah. Buat saya ada misteri yang harus saya pecahkan. Sekolah, luluslah, alhamdulillah. Wah, nilai saya waktu koas luar biasa. IPK saya lulus kedokteran itu 3,2. Ya, lebih dari 3 lah, lumayan ya. Saya PTT 3 tahun di Aceh, pergi ke daerah, dan di sana betul-betul saya amazed ya sama ilmu yang diberikan oleh guru-guru saya, dan saya dilatih menjadi dokter di tempat terpencil. Jadi kita harus bisa menolong orang dengan resource yang sangat minim. Dan saya enjoy sekali, saya 3 tahun di situ, saya dapat pengalaman banyak. Kemudian saya pulang, saya bekerja di Rumah Sakit Khusus Ginjal Nyonya Era Habibie. Saya kerja di situ 5 tahun dan saya melihat bagaimana penderitaan orang-orang yang ginjalnya rusak, kemudian harus dialisis seumur hidupnya. Saya melihat bagaimana pengorbanan keluarga. Saya melihat apa itu yang namanya bersyukur. Dan saya di situ belajar juga apa ya itu yang disebut dengan cinta sejati, oke? Di mana istrinya sakit, suaminya mendampingi sampai akhir hayatnya. Saya belajar segala macam dan terutama saya belajar bersyukur. Dan saya pikir kalau saya bisa mencegah orang tidak sampai cuci darah, saya merasa manfaat saya di dunia akan lebih banyak gitu ya. Tadinya saya nggak mau sekolah, saya di sana udah jadi direktur pelayanan medis. Kemudian waktu itu ada guru besar kita, Prof. Day dan Prof. Lee bilang seperti ini, kami ini udah tua, nanti kalau kami mati, siapa nih yang menjalankan perjuangan kami menangani pasien-pasien sakit ginjal. Nah, di situ akhirnya saya sekolah. Seperti itu saya sampai di sini sekarang. Dan setelah itu karena saya harus menjadi dosen dan kewajiban, kemudian waktu udah umur saya udah dekade 5, saya sekolah S3 deh. Udah tua. Begitu tentang saya. Insya Allah perjalanan yang panjang ya dok ya, yang diawali dengan pahit, mungkin pahitnya belajar sampai akhirnya menemukan manisnya dalam belajar ya dok ya. Punten dokter, saya mau bertanya dong dok. Dalam perjalanan karir dokter, apakah ada pengalaman atau momen tertentu yang membuat dokter merasa sangat bangga, terkesan, dan bersyukur selain yang tadi itu dalam membantu pasien secara personal dan tetap bertahan menjadi seorang dokter? Begitu sih dok. Anda bayangkan tahun 91 di Aceh
di daerah sangat terpencil ya. Tempat saya bertugas itu namanya Kabupaten Lawe Alas. Tuh saya ke sana tahun 91. Itu kan ada ibu-ibu PKK ya. Di sana ibu-ibu PKK-nya kegiatannya kalau pergi ke kampung adalah bagaimana mengedukasi wanita-wanita itu pakai baju. Di sana waktu saya ke sana tahun 91 masih topless deh. Waktu saya ke sana ini Indonesia nih. Dan mereka masih menyembah pohon. Dan di situ saya itu termasuk dokter kedua yang ada di puskesmas itu. Dan daerah itu tuh dikenal katanya tempatnya dukun-dukun teluh. Luar biasa ya nih. Nah di situ bagaimana kita berusaha memperkenalkan kedokteran modern kepada masyarakat. Jadi kita bagaimana menjalin komunikasi dengan dukun. Jadi saya bekerja sama dukunnya itu. Nanti dukunnya malah yang bawa pasien ke saya gitu ya. Nah seperti itu deh. Jadi waktu itu kita akhirnya saya juga ternyata jadi dokter tuh nggak cuman jadi dokter ya. Kita harus jadi seorang komunikator yang baik, edukator yang baik. Kita harus jadi role model buat masyarakat. Kalau di daerah seperti itu deh ya, nanti kalau saya pakai baju apa, itu bisa satu kampung pakai baju model saya. Di situ kita menjadi seorang yang terpandang ya. We have to behave kan ya. Di kabupaten tersebut tidak ada sekolah perawat. Kemudian di kecamatan saya tidak ada SMP. Saya sama suami saya terus cari info. Boleh mendirikan SMP kalau ada sarjana 2 yang anggap jadi guru. Saya dengan suami saya memperjuangkan bagaimana biar ada SMP di kecamatan itu dengan mendaftarkan kami sebagai guru. Kemudian akhirnya bisa dan ada guru-guru yang lain. Terus di kabupaten itu suami saya membuat SPK. SPK itu syaratnya di dalamnya harus ada dokter. Jadi kita memakai nama kita sebagai dosen di situ kalau perawat banyak. Padahal kita cuma 3 tahun di sana ya dek ya. Nah di situ belum lagi kita mengobati pasien-pasien aneh-aneh ya di kampung ya. Saya pernah mengeluarkan 16 ekor larva dari kuping seorang batita. Terus kita pernah sampai puskesmas kami didatangi oleh WHO karena kami berhasil menyelamatkan bayi tetanus neonatorum. Tetanus neonatorium itu 99,999% mati ya. Saya di situ aja saya sama suami saya, Masya Allah kita bisa berbuat banyak. Menjadi dokter itu banyak sekali manfaatnya ya. Nah seperti itu. Jadi kalau sekarang tuh saya nggak pernah lihat jadi dokter itu bisa banyak uang gitu ya. Bisa apa enggak? Nggak ada sama sekali ya. Rezeki itu hikmah ya. Rezeki itu hikmah. Kalau kita bekerja keras, tentu tujuannya harus cari rezeki juga. Kalau nggak gimana menghidupi anak. Dan saya ingat perkataan almarhum guru besar saya, kamu jangan menilai harga diri kamu sendiri. Orang lain yang akan memberikan harga terhadap hasil kerja kamu. Jadi saya selama ini kalau saya saya praktek, saya nggak pernah nentuin nanti rumah sakitnya, dok tarifnya di sini berapa tarifnya? Ya udah itu aja. Dokter boleh pilih mau ngelain pasien BPJS enggak. Saya bilang pasien BPJS kan butuh ahli ginjal juga ya. Ya udah tapi fee-nya dokter cuma 40.000. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Saya bilang ya. Rezekinya diberikan dalam bentuk berbeda oleh Allah. Tapi yang menurut saya paling terasa sih ya, di depan saya pasien meninggal, itu saya nangisnya 2 hari deh. Nggak bisa tidur saya 2 hari. Apa yang saya pikirkan? Aduh, kekurangan saya apa ya gitu ya. Apa saya kemarin waktu ngelola pasien itu ada yang salah. Itu awal begitu. Setelah itu akhirnya, oh pasien tuh memang ada yang memang meninggal, tapi begitu kita harus introspeksi ya. Apakah yang sudah kita berikan adalah yang terbaik? Kalau ternyata ada yang tidak terbaik, jadikan itu pelajaran berharga seumur hidup, jangan diulangi. Saya begitu belajar dari kehidupan sebagai dokter, begitu. Wah, Masya Allah dan hebat sekali ya dok. Dan unik juga. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi bagi kami juga. Dok kan berada di sana bersama dengan suami yang juga dokter ya dok. Nah, mungkin apa tantangan terbesar yang sempat dokter hadapi dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional yang sangat sibuk, terus juga dengan kehidupan pribadi dokter? Waktu kamu berjumpa dengan soulmate kamu ya, klise ya dek ya, bahwa kita harus menerima dia sebagaimana dia diciptakan oleh Allah ya. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu 1. Terus 2, kalau menurut saya komunikasi ya. Komunikasi semua harus disampaikan deh. Saya sama suami saya kan seumur ya dek. Kita kan karir mau maju juga ya. Kita bicara. Sekarang kita mau ngapain ya? Gitu. Kita punya tabungan sedikit dan kita berusaha sekolah segala macam itu pakai uang sendiri teman-teman. Jadi saat itu kita komunikasi, kita buat perencana. Oke deh, ayah sekolah, ibu yang kerja sama ngurus anak. Oke. Jadi waktu itu saya kerja. Jadi dokter umum, saya kerja di situ sampai suami saya selesai sekolah
Nah, itu komunikasi seperti itu ya. Ya, kalau aku sekolah gini gitu, kemudian saya sekolah. Terus kamu jangan mengeluarkan ego kamu ya. Begitu deh, jaganya komunikasi dan jaga juga tata krama kita sebagai yang suami sebagai suami, yang istri sebagai istri. Begitu. Iya, baik dok, menarik sekali ya dok. Apa Hmm. aja sih dok motivasi yang terbesar dokter? Jadi dokter masih bisa jadi dokter yang sekarang nih dok. Jadi kalau saya, semua yang saya kerjakan saya harus sampaikan bahwa ini tidak lepas dari peranan guru saya, Profesor Ruli M. Arusli. Salah satu visi yang saya dapat dari beliau adalah kita tidak bisa menolong pasien hanya dari segi mengobati fisik. Kita juga harus berbuat sesuatu tentang sistem. Dari Prof. Ruli saya ikut dan beliau selalu mengajak saya. Beliau bilang dia matanya hebat ya. Dia ngelihat saya bakalan mampu meneruskan perjuangan beliau. Jadi beliau kemana-mana saya diajak. Sejak itu saya terlibat di kegiatan-kegiatan organisasi deh. Salah satunya organisasi profesi yaitu Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Jadi saya menjadi PIC dari Pernefri, advokasi ke Kemkes, advokasi ke BPJS. Kemudian saya jadi ketua Indonesian Renal Registry, perintisnya Prof. Ruli karena beliau bilang data itu penting Tin, nanti kamu dicari orang seluruh dunia. Jadi waktu itu kita dari IRR dinotif sama International Society of Nephrology, kemudian IRR dimasukkan menjadi tim di ISN dunia ya, dan saya dimasukkan ke tim itu. Jadi saya di ISN juga berperan untuk membantu negara-negara yang belum punya register. Kalau ke Kemkes dan BPJS itu advokasi bagaimana pasien gagal ginjal itu bisa transplant gratis, bisa HD gratis, bisa CAPD gratis, bisa dipermudah. Itu pekerjaan saya sampai hari ini. Saya masuk di tim-tim di Kementerian Kesehatan, termasuk dalam membuat regulasi. Itu visinya Prof. Ruli. Nggak semua orang suka di situ, dan saya seperti diberi legacy sama Prof. Ruli. 1 minggu belum meninggal, dia panggil saya, dia pegang tangan saya. Atin, ini kayaknya saya mau pergi, dia bilang gitu ya. Yang nomor 1, titip pasien saya. Titip klinik perisai husada. Titip pendidikan. Kamu jangan berhenti jadi guru. Dan titip masyarakat Indonesia lewat Pernefri, kamu jangan lepas dari kegiatan-kegiatan Kementerian Kesehatan. Wah, terima kasih banyak atas motivasi yang sangat inspiratif, dokter. Dari cerita yang dokter sampaikan, mungkin kita semua diingatkan ya bahwa keberhasilan itu tidak datang begitu saja, tapi membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Untuk itu, apakah dokter mungkin memiliki pesan dan kesan, kata-kata inspiratif mungkin, atau tips and trik untuk kami sebagai mahasiswa baru FK Unpad agar dapat survive dalam kegiatan pembelajaran dan nantinya itu dapat menjadi dokter yang baik? Kalian pastikan bahwa kalian ingin jadi dokter. Karena jadi dokter itu passion. Dia nggak bisa kalau dipaksa deh. Kita bekerjanya tuh dengan hati deh ya. So, kalau kamu pengen jadi dokter, udah jadi niat kamu, udah jadi panggilan jiwa kamu, seberapa berat pun nanti tantangannya pasti kita bisa lewati. Ingat, sekolah kedokteran itu tidak mudah, susah ya. Jadi kamunya harus suka. Jadi dokter itu kalau menurut saya jalan terbentang luas untuk bekal kita hidup di dunia maupun nanti di akhirat ya. Karena banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Ingat, seorang dokter itu tidak hanya seorang healer, tapi kita juga edukator. Baik, makasih banyak ya dokter ya, Masya Allah penjelasan Sama. dokter. Mungkin tadi pertanyaan yang diberikan dari Naya itu merupakan pertanyaan terakhir dok untuk sesi tanya jawab pada hari Ya, ini. ya. Untuk kegiatannya dilanjutkan dengan seserahan dari kami itu berupa sertifikat dok. Baik, terima kasih dok. Mungkin di sini saya akan menutup acara pada kali ini ya dok ya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter dan juga teman-teman semua yang udah mengikuti acara ini hingga selesai. Demikian acara Vitamin 2024 Fasil 2 pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan membawa kesan yang baik bagi kita semua. Karena tadi acara kita diawali dengan doa, baiknya kita akhiri dengan doa juga. Doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa tidak pernah usai, tapi boleh dicukupkan.